Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan kali ini di mata kuliah Telaah Kurikulum dengan materi memahami elemen kurikulum 2013 darurat dan paradigma baru. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Mutia Wayuni, NPM 50252 dari kelas 4B, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Yang pertama, elemen kurikulum 2013. Elemen-elemen perubahan kurikulum 2013 mencakup 1. Standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Yang kedua, standar isi, yang merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Pada perubahan ini, standar isi yang mengacu pada kompetensi yang dulunya diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran yang dikembangkan berdasarkan kompetensi. Yang ketiga, standar proses. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Yang keempat, standar penilaian. Standar penilaian adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Elemen kurikulum darurat. Kurikulum darurat disiapkan bagi satuan pendidikan yang masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dalam kurikulum ini, semua jenjang pendidikan dapat memiliki opsi kurikulum sebagai berikut. Pertama, tetap menggunakan kurikulum nasional. 2. Menggunakan kurikulum darurat atau dalam kondisi khusus. 3. Melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Penggunaan kurikulum darurat merupakan salah satu opsi yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk melaksanakan relaksasi dan adaptasi pembelajaran dalam kondisi khusus, seperti saat terjadi bencana. Elemen kurikulum paradigma baru. 3 elemen kurikulum paradigma baru. Yang pertama, berbasis kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. 2. Pembelajaran yang fleksibel, penyusunan capaian pembelajaran dalam fase-fase sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajarnya. Yang ketiga, karakter Pancasila, sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin atau proyek berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil belajar Pancasila. Baiklah, itulah penjelasan materi pada pertemuan kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.